mendidik, mengajar, bimbing, dan melatih agar tidak etis ulasan tentang transisi PAUD sekolah dasar tahun 2023 bersama saya El Januar, guru kelas 4 SDN Joglo 10 pagi. Inilah transisi PAUD, mengenal dan mempersiapkan untuk pra PAUD SD. SDN Joglo 10 pagi, Jakarta Barat. Apa itu transisi PAUD? Transisi PAUD SD merupakan proses pemisahan anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan belajar baru. Konsep kesiapan sekolah. Siap sekolah memiliki kemampuan pondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ada 6 kemampuan pondasi yang harus dikenalkan atau dipersiapkan. Pertama adalah mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kedua, kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Ketiga, keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya. 4, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Yang kelima, pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri yang memadai untuk dapat berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Dan keenam, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal mendasar yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan diskusi untuk mengenal kebutuhan peserta didik. Diskusi dilakukan untuk menggali seberapa penting dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan pra PAUD SD. Yang pertama, diskusi dilakukan dengan kepala sekolah. Selanjutnya, diskusi dilakukan dengan rekan sejawat, tepatnya guru kelas 1. Kemudian diskusi dengan rekan sejawat guru kelas 6. Diskusi dengan rekan sejawat guru PJOK, diskusi dengan komite pembelajaran, sosialisasi MPLS tahun 2003 dengan komite dan seluruh guru dari kelas 1 sampai kelas 6 serta tenaga kependidikan pada waktu libur tahun 2023. Apakah dampak melakukan tes calisung kepada anak di masa PPDB? Ini adalah hasil diskusi. Yang pertama, kalau dalam kaitannya calistung itu banyak anak yang dipaksakan kemudian merasa terbebani dan motivasinya untuk meningkatkan calistung malah turun karena pengalamannya bukan pengalaman menyenangkan. Jadi dalam hal ini calistung diperkirakan justru akan membuat siswa PAUD yang masuk SD terbebani. Kedua, seorang anak dipaksa memahami calistung di usia dini bisa jadi melihat hal tersebut sebagai hal yang tidak menyenangkan. Terlebih lagi, anak tersebut mungkin akan memiliki kemampuan membaca namun tidak gemar membaca karena pengalaman belajar yang dipaksakan.
Jadi dalam hal ini kesimpulan yang kedua adalah bahwa kita tidak boleh memaksakan kegiatan calistung. Kesimpulan yang ketiga yaitu anak yang dipaksakan membahas calistung bisa jadi menganggap belajar adalah hal yang membosankan. Bukan tidak mungkin anak tidak memiliki kesadaran untuk belajar pada saat usianya sudah lebih besar. Jadi dalam hal ini kami mengambil kesimpulan bahwa dengan calistung pada waktu PAUD SD akan membuat anak takut ke sekolah, bahkan malas. Alternatif kegiatan yang menyenangkan. Jadi ada alternatif kegiatan yang menyenangkan untuk mengganti kegiatan calistung. Apa saja itu? Yang pertama, mengadakan permainan menyudut diri melingkupi nama lengkap dan tempat tinggal. 2. Game tebak benda sekitar kita. 3. Game bermain sambil melakukan tema lingkungan sekolah. 4. Pupuk kecintaan anak untuk belajar dan rasa ingin tahunya dengan lagu-lagu. Dalam hal ini tentunya lagu-lagu tentang lingkungan, tentang patriotisme, tentang anak-anak, lagu anak zaman dulu di mana sekarang jarang sekali didengar di media-media sosial. Jadi itulah gambaran aksi nyata yang sudah dilakukan untuk menghadapi persiapan dalam masa penguatan transisi PAUD di SDN Joglo 10 Pagi yang dilakukan oleh saya, El Yanuar Ridiantomo, guru kelas 4 tahun 2023-2024. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya.